Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Engkau Tuhan yang selalu setia. Kita tidak pernah, kadang kita kurang setia, tapi Tuhan tidak bisa memungkiri kesetiaannya kepada kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Amin. Satu-satunya andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang andalkan. Amin. Satu-satunya. Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Amin. Ku andalkan, satu-satunya yang percaya.
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kehidupan. Haleluya, satu-satunya yang dialah yang kita andalkan. Amin, haleluya. Satu-satunya yang amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkatiku. Haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap. Sidang jemaat di tempat ini rindu Tuhan. Mulut kami tidak ada satupun hamba-Mu ini yakin yang akan tertutup. Melainkan mereka akan berteriak-teriak. Memanggil nama-Mu karena kebesaran-Mu. Dalam nama Yesus mempelai surga. Yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ya, jangan duduk dulu. Gitu, bukan apem, bukan ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, ya. Kita tetap berdiri ya. Tidak capek tak? Kita mau bangkit untuk Tuhan. Bangkit, serukan. Mana suaranya? Kita buat apa? Kita buat iblis gak benar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Nama Yesus luar biasa. Nama Yesus benar Tuhan. Nama Yesus kota benteng kita yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus dia. Amin, 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 amin. Ada tepuk tangannya. Kita mau bangkit untuk Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju. Katakan kuasa. Kita buat apa iblis? Kita buat iblis jauhar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Benarnya amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Yo 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 yo. Sebut nama Yesus. Nama Yesus. Menaranya. Oh oh oh. Nama Yesus kota benteng. Amin. Nama Yesus kalahkan semua. Amin. Nama Yesus. Suara Anda saja lebih keras. Yo. Nama benar. Nama kota benteng. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh.
benteng yang teguh bagi saya dan saudara. Nama Yesus akan sembah. Nama Yesus. Amin, 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 amin. Nama Yesus di atasnya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa. Saya aja senang lihat saudara, apalagi Tuhan. Oh, terbalik. Tuhan aja senang. Ujiannya saudara luar biasa. Apalagi saya ini di belakang Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau berkata, dengan sayap-Mu Tuhan, kami semua bisa eksis untuk terbang tinggi, mengatasi segala persoalan. Semuanya firman-Mu berkata, ini rahasianya kalau kita mau kuat. Maka kuat. Haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap. Amin. Katakan dengan sayap-Mu. Amin. Mari sekali lagi saya mengundang sama-sama bangkit berdiri. Buka hati dan pikiranmu. Kita akan mendengarkan firman kebenaran yang tidak bisa kita tolak. Amin. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan. Amin. Di tempat maha tinggiku, maka kami mengangkat tangan Tuhan. Aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Daniel. Waktu dan tempat saya serahkan beliau. Dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku. Sekali lagi katakan, Kau yang kami nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, memperhatikan, memperdulikan kami. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Kau sudah memberikan kami kesempatan yang luar biasa untuk kami boleh memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, meninggikan Engkau dan menyembah Engkau. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Sebab itu kami yakin Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sendiri pasti memberkati kami. Khususnya memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship. Baik leader, para pemain musik,
pakai hidupnya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Kami bersyukur. Tiba saatnya bagi kami untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu karena kami tahu firman-Mu sajalah yang mampu membawa kami hidup makin dekat Tuhan, hidup makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena bukan dengan kuat dan gagahnya hamba-Mu melayani. Hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati, kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali kalau pagi hari ini saya bisa kembali ketemu Bapak Ibu saudaraku sekalian untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, nah, kalau kita mengikuti situasi keadaan saat-saat seperti sekarang ini, ya, kita mendapati banyak hal yang menakutkan kita. Beberapa waktu yang lalu, dunia dilanda krisis energi. Ya, puluhan negara antri cari BBM. Tidak lama kemudian ada berita lagi, dunia dilanda krisis pangan. Waduh, gandum hilang. Bingung cari makan. Belum hilang. Dunia geger lagi. Timbul satu penyakit yang namanya monkeypox. Cacar monyet. Indonesia sudah masuk. Banyak hal, banyak peristiwa. Dan hal-hal seperti ini yang membuat penderitaan-penderitaan dalam hidup manusia seringkali jadi pemicu satu keadaan yang seharusnya tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Putus asa. Inilah judul firman Tuhan pagi hari ini. Putus asa. Pemicunya yaitu tadi. Banyak hal-hal yang lain juga bisa jadi pemicu. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus pasal 1 ayat 8. Saya bacakan. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Amin. Ya, ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Penderitaan kami begitu berat. Kami tanggung. Begitu besar. Kami telah putus asa juga. Tapi saya lebih suka terjemahan. Kami nyaris putus asa. Ya. Jadi belum putus asa tapi hampir putus asa. Ini yang
dialami oleh Rasul Paulus. Dan ini juga seringkali kita alami di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Keadaan nyaris putus asa menghadapi situasi keadaan yang ada di dalam dunia. Lalu siapa yang kita salahkan? Nah ini, banyak kali orang menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan yang salah. Kenapa tidak pelihara saya? Kenapa tidak jaga saya? Sampai saya mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi mari kita mau perbaiki sikap kita. Haleluya. Yang pertama, tidak menyalahkan Tuhan. Ini sikap pertama. Tidak menyalahkan Tuhan atas segala apa yang terjadi, bahkan mengenai kita. Ya, itu yang pertama. Sikap yang benar. Dan sikap yang kedua adalah tetap ikut Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan dengan iman kita. Artinya, jangan sampai iman kita atau percaya kita hilang gara-gara penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kita akan belajar dari kitab Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya menceritakan kepada kita ya tentang hal-hal seperti ini dan bagaimana cara Tuhan mengatasi hal ini yang diberikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal 40. Ya, kita mulai dengan ayatnya yang ke-27. Yesaya 40 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya, perhatikan saudaraku. Ayat 27. Orang-orang Israel ya berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Benar? Dengan perkataan lain, orang-orang Israel keturunan Yakub dia berkata, Tuhan tidak lihat aku. Tersembunyi kan? Tuhan tidak lihat aku. Tuhan tidak perhatikan aku. Tuhan tidak mau tahu aku. Anggapan. Kemudian dikatakan, hakku tidak diperhatikan Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak mau memberi apa yang sebenarnya menjadi hakku. Kapan kita punya hak? Ini yang dikatakan orang Israel. Seringkali kita juga berkata begitu kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau tidak melihat keadaanku? Mengapa Tuhan yang seharusnya aku terima tidak aku dapat? Seringkali kita bertanya-tanya seperti itu. Dan pertanyaan seperti itu menunjukkan kekecewaan dalam diri kita. Dengan perkataan lain, kalimat ini bisa dikatakan, Tuhan, aku kecewa kepada Tuhan. Aku kecewa. Aku sudah ikut Tuhan dengan setia, kenapa kok jadi begini? Aku kecewa Tuhan. Sayang, kalau apa-apa terjadi dalam hidup kita, yang disalahkan kok Tuhan. Kenapa ya? Kok selalu Tuhan yang disalahkan? Haleluya.
Ya, dan kecewa ini kalau terus berkembang akan menjurus kepada keadaan putus asa. Bahaya. Jangan sampai ini berlanjut. Jangan sampai ini berlanjut. Kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan lupa langkah awal yang harus kita ambil. Langkah pertama yang harus kita ambil, periksa diri, introspeksi. Ini yang sering tidak dilakukan. Sebab itu orang gampang-gampang nyalahkan Tuhan. Bolak-balik Tuhan yang salah. Introspeksi. Haleluya. Haleluya. Ini yang penting. Mengapa harus introspeksi? Haleluya. Sebab biasanya dan pada umumnya kesalahan itu ada pada kita. Kenapa kok sampai Tuhan itu kita tuduh? Tidak memperhatikan, tidak mau melihat, tidak memberikan apa yang menjadi bagianku. Kenapa? Padahal sebenarnya kesalahan itu adalah pada kita. Coba kita lihat Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas? Bukan salah Tuhan. Sesuatu tidak benar. Something wrong di dalam diri kita. Periksa diri. Periksa diri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab apa? Rancangan Tuhan buat saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu rencana Tuhan. Tapi kenapa tidak terjadi? Something wrong within us. Sesuatu yang salah di dalam diri kita. Periksa itu. Periksa itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu Nabi Yesaya dia bertanya dalam ayat yang kita baca dari ayat 27. Mengapa kamu ngomong kayak gitu? Mengapa kamu kok ngomong kayak gitu? Mengapa? Seringkali kita juga seperti orang-orang Israel. Tidak mau tahu. Pokoknya aku mau enak. Kalau tidak enak, salahnya Tuhan. Ya, periksa diri. Sehingga pertanyaan seperti ini tidak keluar dari mulut kita. Pertanyaan yang menyalahkan Tuhan. Yang menunjukkan kekecewaan kita mengikut Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian Nabi Yesaya melanjutkan di dalam ayat 28 dan 29. Haleluya. Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Saya bacakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Perhatikan, Yesaya mengingatkan orang Israel. Ya, di sini dipakai kata tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Dengan perkataan lain, masa sih kamu belum dengar? Masa sih
kamu belum tahu. Ini bahasa sederhana. Kamu kan sudah tahu, kamu kan sudah dengar. Haleluya. Jadi kesalahan itu karena kita tidak mau dengar dan tidak mau tahu alias mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu Yesaya ngawali kata ini dalam firman Tuhan yang dia sampaikan. Tidakkah kau dengar? Tidakkah kau tahu? Mestinya sudah tahu, mestinya sudah pernah dengar. Tentang apa? Haleluya. Ya. Nah, karena itu diingatkan kembali oleh Nabi Yesaya bahwa satu, Tuhan adalah pencipta yang kekal. Tuhan adalah pencipta yang kekal. Artinya apa? Haleluya. Keberadaan Tuhan sebagai pencipta itu bukan cuma sehari dua hari, tapi terus. Haleluya. Dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Diingatkan, Tuhan adalah pencipta. Dia bisa membuat segala sesuatu. Sebab itu, kamu jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu. Dia pencipta yang kekal. Dia berfirman, semua jadi. Haleluya. Itu Tuhan kita. Jadi, jangan ragu-ragu. Jangan bimbang. Percaya kepada Dia. Bahwa apa yang Dia buat, apa yang Dia izinkan terjadi, itu bagus, baik buat kita, saudara dan saya. Ini loh, seringkali kita merasa apa yang Tuhan baik itu, apa yang Tuhan buat, itu tidak baik buat kita. Salah. Apa yang Tuhan buat, izinkan terjadi, selalu baik buat kita. Asal kita mau ikut jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yusuf, anak Yakub. Ya toh? Tahu kan kisahnya? Ya toh? Dicemplungkan sumur, dijual sebagai budak. Ya toh? Apa itu? Menyengsarakan Yusuf. Memang Yusuf merasa sengsara. Tetapi semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu demi untuk kebaikan Yusuf. Apa yang terjadi? Proses Tuhan untuk menjadikan Yusuf raja muda di Mesir. Proses. Nah, sebab itu Tuhan itu pencipta yang kekal. Sadari itu. Dia berfirman, semua jadi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan kemudian Yesaya mengingatkan, Tuhan itu sumber kekuatan dan pengetahuan. Tuhan itu sumber kekuatan dan pengetahuan. Artinya apa? Semua ada dalam kuasa Tuhan dan semua Tuhan ketahui. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan lihat kesulitan dan kesukaran kita. Tuhan lihat penderitaan kita. Dia tidak tutup mata, dia tidak tutup telinga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia sumbernya kekuatan dan pengetahuan. Haleluya. Nah, sebab itu kita mesti tahu, mengerti hal ini. Segala kuasa di dalam tangannya. Dan dia tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin orang tua tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mungkin keluarga tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mungkin suami tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mungkin istri tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ini yang penting untuk kita ketahui. Haleluya. Sehingga kita dengan mantap mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku takkan undur dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, sebab itu
firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan apa? Yang lelah diberi kekuatan, yang tidak berdaya ditambah semangatnya. Dia sumber kekuatan. Dan dia tahu apa yang dibutuhkan. Yang lelah diberi semangat. Haleluya. Yang lelah diberi kekuatan. Yang tidak berdaya diberi semangat. Dia tahu apa yang saudara dan saya butuhkan, perlukan dalam hidup ini. Dia tahu. He knows everything. Dia tahu semua. Sebab itu tidak usah ragu-ragu. Mantap. Mantap. Situasi bagaimanapun, keadaan bagaimanapun yang terjadi di dalam dunia, di sekitar kita, jangan sampai membimbangkan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita lanjutkan. Haleluya. Ya. Nah, bagaimana caranya Tuhan memulihkan keadaan kita? Haleluya. Bagaimana caranya Tuhan menghapuskan perasaan kecewa yang menjurus kepada putus asa sehingga membahayakan kehidupan kita. Tuhan punya cara yang luar biasa, yang dahsyat, yang tepat dan tidak pernah meleset. Puji nama Tuhan ya. Nah, kita akan baca ayat 30 dan 31. Saya bacakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu. Taruna-taruna bisa tersandung. Kita melihat orang muda dan taruna itu berada pada posisi atau keadaan yang kuat. Kuat. Ya. Saya ingat pada waktu saya masih muda, ya, saya kuat melakukan apa saja. Pada waktu saya masih dinas pun, saya masih muda, saya masih kuat melakukan apa. Saya ikut latihan melintasi gunung Penanggungan, dan itu saya lakukan 2 kali, jalan kaki. Tapi itu orang muda loh. Kalau orang tua lemah itu biasa. Tapi orang muda di sini dikatakan letih, lesu, lelah, tersandung. Coba lihat. Ya. Padahal mereka sedang kuat-kuatnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bisa jatuh, bisa tersandung. Mengapa? Kekuatan fisik seseorang akan menurun sesuai dengan proses penuaan. Ya, sesuai dengan proses penuaan. Haleluya. Ya, karena itu kita melihat di sini orang muda bisa letih lesu, bisa tersandung. Itu menunjukkan apa? Keadaan lemah. Dan orang yang dalam keadaan lemah itu mudah putus asa. Karena itu kita mesti kuat. Kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita melihat, saudaraku, tetapi Tuhan berjanji kekuatan akan diberikan kepada orang yang datang kepada Tuhan, yang berharap
kepada Tuhan. Haleluya. Nah sebab itu kita juga mesti lakukan ini. Kalau kita merasa lemah, ya, tidak ada kekuatan lagi. Kepada siapa kita mesti datang? Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Janjinya memberi kekuatan. Haleluya. Kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Yang datang kepadaku, aku beri kekuatan baru. Aku beri kekuatan baru. Puji Tuhan. Nah sebab itu ayo, jangan lupakan ini. Datang kepada Tuhan. Dan Dia akan beri kekuatan baru kepada kita. Puji nama Tuhan. Nah kekuatan dari Tuhan dalam ayat-ayat yang kita baca diberikan dalam 3 bentuk. Kekuatan yang dari Tuhan diberikan dalam 3 bentuk. Saya bacakan yang pertama. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bentuk pertama, kekuatan yang Tuhan berikan adalah sayap Raja Wali untuk terbang naik. Haleluya. Ya, sayap Raja Wali untuk terbang naik. Itu yang diberikan kepada saudara dan saya, itu kekuatan yang dari Tuhan. Raja Wali tidak takut menghadapi badai. Justru dia pakai badai ini dengan sayap yang terkembang untuk naik ke atas, mengatasi segala badai. Haleluya. Demikian juga saudaraku, kita diberi kekuatan sayap Raja Wali untuk terbang naik, mengatasi badai, mengatasi hal-hal, masalah-masalah yang membuat saudara dan saya kecewa, bahkan nyaris putus asa. Haleluya. Sayap Raja Wali naik. Berarti apa? Jangan mau apa ini? Berada di bawah badai yang menekan kita. Terbang naik, atasi. Haleluya. Berarti apa? Hadapi semua dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita akan berada di atas segala masalah, problem, dan persoalan-persoalan kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang lepas dari masalah, yang lepas dari persoalan. Tidak ada. Tidak ada. Ya, pernah saya saksikan atau ilustrasikan di sini. Saya ulang lagi untuk menunjukkan bahwa ngomel dan mengeluh itu tidak ada gunanya. Satu orang anak Tuhan, kalau dia berdoa kepada Tuhan mesti mengeluh. Wah, berat, beban, penderitaan banyak, macam-macam masalah dan persoalan. Saben kali doa mesti ngomong itu. Ngeluh terus. Suatu ketika Tuhan jawab, ya, kamu ini loh kok mengeluh terus. Ya Tuhan, bebannya berat, penderitaan banyak, masalah dan tentek, tidak habis-habis. Itu ya. Terus Tuhan cuma ngomong satu kata sederhana. Mau pulang nggak? Mau pulang? Oh, enggak. Diajak pulang sama Tuhan enggak mau. Kenapa? Hanya di dalam sorga tidak ada masalah. Sebab itu hadapi masalah dengan kekuatan sayap Raja Wali. Kita berada di atas masalah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bentuk kedua yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan untuk terus berlari. Haleluya. Apa artinya?
Kekuatan untuk terus berlari. Haleluya. Lari. Untuk apa? Putus asa ditinggal di belakang. Lari ke depan. Dengan apa? Dengan terus melakukan tugas dan kewajiban kita. Terus. Tinggalkan, lari ke depan. Untuk terus melakukan tugas dan kewajiban kita. Ini Tuhan berikan. Jadi di tengah-tengah masalah dan problem, Tuhan memberi kita kekuatan. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai tidak melakukan tugas dan kewajiban kita. Tapi kita terus melakukan tugas dan kewajiban kita. Puji nama Tuhan. Banyak orang beralasan tidak melakukan tugas dan kewajibannya karena apa? Yaitu tadi, banyak masalah, banyak persoalan, ya macam-macam, sehingga tidak melakukan tugas dan kewajibannya. Saudara dan saya tidak. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, Tuhan beri kita kekuatan untuk berlari, meninggalkan masalah persoalan, nyaris putus asa dan kekecewaan, terus melakukan tugas dan kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai tidak. Ya, jangan sampai tidak. Kita tidak punya alasan apapun untuk tidak melakukan tugas dan kewajiban kita. Terus lakukan. Haleluya. Jangan sampai masalah persoalan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. No. Kita dapat kekuatan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bentuk ketiga. Haleluya. Yang Tuhan berikan kepada kita apa? Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bentuk ketiga yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk terus berjalan. Apa maksudnya? Kekuatan untuk terus berjalan. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Itu berarti terus berjalan sesuai firman Tuhan setiap hari tanpa terhalang oleh macam-macam persoalan, masalah atau keadaan yang kita hadapi. Terus jalan. Terus jalan sesuai firman Tuhan. Banyak orang tidak bisa jalan sesuai firman Tuhan. Mengapa? Mengapa? Karena masalah, persoalan, nyimpang dari firman Tuhan. Tapi saudara dan saya diberi kekuatan terus berjalan nurut firman Tuhan. Dan itu tidak gampang. Di tengah-tengah masalah, persoalan, jalan nurut firman Tuhan. Jalan lurus. Tidak menyimpang. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Meskipun ada peluang. Luar biasa. Ya. Sebab itu ayo pegang baik-baik ini. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya di tengah-tengah masalah dan problem yang kita hadapi, yang membuat mungkin kita kecewa berkepanjangan, yang membuat kita nyaris putus asa. Tapi Tuhan tak pernah tinggal diam. Jangan berkata, Tuhan mengapa engkau bersembunyi? Mengapa hakku tidak kau berikan? Mengapa? Jangan berkata begitu. Tuhan tahu. Tuhan melihat semua apa yang kita hadapi. Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan care kepada kita. Memperhatikan. Haleluya. Sebab itu Dia berikan kepada kita yang mau datang kepadanya kekuatan baru. Dalam 3 bentuk. Sayap Raja Wali
untuk terbang tinggi, mengatasi masalah, problem, dan lain sebagainya. Artinya apa? Jangan kita dikuasai masalah. Jangan kita dikendalikan masalah. Kendalikanlah masalah. Kuasai masalah. Maka kita tidak akan jadi kecewa. Bahkan nyaris putus asa. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan berikan. Yang kedua Tuhan berikan apa kepada kita? Berlari. Haleluya. Berlari terus. Artinya apa? Meninggalkan keadaan-keadaan yang membuat kita kecewa dan nyaris putus asa. Berlari artinya apa? Serius, sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Sungguh-sungguh melakukan tugas dan kewajiban kita, berlari. Ya, usaha dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan untuk terus berjalan. Kekuatan untuk terus berjalan sesuai firman Tuhan. Jangan lupa itu. Bukan berjalan sak karepe dhewe, semaunya sendiri, tidak. Jalan sesuai firman Tuhan. Dan ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Dalam situasi sulit, hidup menurut firman Tuhan tidak gampang. Tapi inilah yang Tuhan tuntut dari kita. Dia memberi kita kekuatan untuk melakukan itu. Memang dengan kekuatan kita sendiri tak mungkin. Tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, semua mungkin, semua jadi. Puji nama Tuhan. Nah sebab itu ayo kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan ini aku. Berikan aku kekuatan. Haleluya. Sehingga aku mampu melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kita angkat sebuah pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Yes, Lord. Setia menolongku, berseru berharap pada Yesus. Jaga Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Yes, Lord. Haleluya. dalam tangan-Mu seluruh hidup tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Oh, yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah kekuatan kami di dalam dunia yang penuh dengan masalah, persoalan, penderitaan, beban yang berat yang membuat kami seringkali nyaris putus asa. Tapi kami tahu Tuhan, Kau tak pernah tinggal diam. Engkau senantiasa memperhatikan kami. Sebab itu Tuhan,
kami yang mau datang kepadamu. Haleluya Tuhan, Kau berikan kepada kami kekuatan baru. Haleluya, kami bersyukur karena kami tahu dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami mampu mengatasi semua masalah dan persoalan. Sehingga kami penuh semangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Supaya firman-Mu boleh kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Menjadi pegangan, menjadi pedoman. Sehingga kehidupan kami makin hari makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami makin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dan biarlah Tuhan, berkat yang sudah kami terima ini tidak kami simpan untuk diri kami sendiri, tapi kami juga bagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Biarlah kita bukan sebagai pendengar saja, tapi kita mau melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya melalui wakili Ibu Gembala sidang di tempat, dan kita semua sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Daniel yang sudah dengan setia melayani kita semua. Tuhan berkati Pak, panjang umur. Mari kita berikan yang terbaik persembahan untuk Tuhan. Kita mau berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Haleluya. Katakan bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup banyak tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Amin. Oh, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Bersama Dia hatiku tenang Tuhan. Amin. Walau hidup penuh tantangan, tak satu dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Amin Tuhan. Walau dalam lembah kekelaman, kami tidak akan pernah takut. Bersama Dia hatiku tenang. Amin. Haleluya. Tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Amin. Hanya Yesus jawaban. Sekali lagi mari kita sama-sama katakan, bersama Yesus kita dapat kemenangan. Bersama, mari kita angkat tangan kita semuanya yang percaya Yesus Tuhan, Yesus yang memberikan kekuatan. Haleluya Tuhan. Bersama
Selanjutnya saya mengundang kembali Bapak Pendeta Dr. Daniel dan menutup ibadah ini dalam doa. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, pada akhir ibadah kami pagi ini, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan Tuhan hari-hari ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan terus dan tetap memberkati. Kami juga berdoa untuk segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Baik yang sudah bisa mengikuti ibadah onsite maupun yang masih bisa mengikuti ibadah online. Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Termasuk Ibu Gembala. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Memberikan hikmat akal budi, pimpinan, bimbingan dan tuntunan. Sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Haleluya. Sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak Tuhan yang sakit, yang lemah badan. Kami percaya Engkau sudah jamah sehingga mereka sembuh. Yang ada masalah, Tuhan sudah buka jalan dan memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga menyertai kami sebentar. Kalau kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.